Siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabar kalian siang ini? Baik, sehat, luar biasa. Semuanya berdiri. Perhatikan kelebihan masing-masing. Yang bajunya di luar. Nah, sudah silakan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nama mereka tidak hadir. Siapa yang kontak dengan mereka? Mana Asia Le? Joy? Cici. Ale? Tesi. Kenapa tidak hadir? Si Korin? Siapa yang kamu sedang selama ini di mana? Sudah baik. Ya, anak-anak perhatikan semua sini. Seperti yang saya sampaikan kemarin, hari ini kita buat apa? Buat apa? Terima kasih. Lebih tepatnya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Pernah mendengar keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas pernah dengar? Peraturan, kata peraturan. Tahu peraturan? Dalam benak kalian peraturan itu apa? Jangan membuli. Jangan Jadi dalam ruangan tapi ini semuanya namanya peraturan. Kalau itu peraturan itu apa? Itu tadi contoh-contohnya, jangan membuli, jangan memaki. Suatu yang yang tidak boleh dilakukan. oke, suatu yang tidak boleh Dilakukan. Baik. Selama ini peraturan-peraturan yang dibuat itu dibuat oleh semua. Ya. Jelas ini. Kalian tidak dilibatkan dalam membuat peraturan-peraturan tersebut. Ya, tiba-tiba sudah nanti ini aturannya seperti ini. Tapi kalian tidak dilibatkan dalam peraturan-peraturan tersebut. Hari ini pilih. Ya, hari ini kita akan membuat peraturan di dalam kelas kita. Ya, jelas? Jelas, Pak. Apa yang saya sampaikan tadi? Membuat peraturan. Membuat peraturan yang ada di dalam kelas. Peraturan-peraturan ini bukan saya yang membuat peraturannya, tetapi kalian sendiri. Jelas ini? Kalau kalian sendiri yang melakukan peraturannya, berarti dengan sadar dan dengan mau kalian harus apa? Menaati atau mematuhi aturan. Aturan-aturan yang akan kita buat itu menjadi panduan perilaku kita selama berada di kelas maupun berada di luar ruangan kelas. Memikirkan satu peraturan yang ingin kalian terapkan di dalam kelas. Dengan kata lain, perhatikan dulu semuanya, perhatikan. Dengan kata lain, kalian itu mau kelas kita itu seperti apa? Jelas ini? Ya, Pak. Jelas ini, Edi jelas. Ya, kalian mau kelas kita itu yang seperti apa? Ya, Pak. Yang dalam kelas kita untuk menjadi panduan kita berperilaku. Yakin, Pak. Saya akan membagikan ini, kalian tidak perlu Tulis. tulis. Nah, saat menulis, jangan menulis di bagian lainnya ini ya. Ya, Pak. Nah, bagian lainnya itu untuk tempelin itu, jadi tulis di bagian ini. Tuliskan satu peraturan, ya, atau suatu harapan mau kelas yang seperti apa. Ya, Pak. Jelas ini. Pak. Nah, tulis peraturannya dan tulis nama kalian, nama panggilannya saja. Jelas ini. Pak. Jelas. Jelas, Pak.
kelas harapan kalian. Ya, kalian ingin kelas itu yang seperti yang kalian tulis di sini. Nah, selanjutnya saya akan mengelompokkan kalimat-kalimat yang sudah kalian buat. Peraturan kelas itu harus ditulis dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Paham maksudnya kalimat-kalimat positif? Bagaimana? Apa maksudnya kalimat-kalimat positif? Kalimat-kalimat yang baik. Yang baik. Ya. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama, misalnya di sini memakai seragam yang rapi. Baik, ini memakai seragam yang rapi. Ini sudah ditulis menggunakan kalimat yang positif. Ya. Kemudian kalau ada guru di dalam kelas, kita harus menghargai dari Philo. Baik, ini menghargai dalam sini. Kemudian berikut, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Oke, sekarang tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Ini kalimat positif atau kalimat negatif? Positif. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Ini kalimat positif atau? Oke, ini kalimat negatif. Baik, sekarang siapa yang bisa mengubah kalimat negatif ini ke kalimat yang positif? Maksudnya bunyinya itu kan yang punya susunan kalimat itu lebih positif, tidak menggunakan kata tidak. Apa kira-kira? Jangan. Saya Pak, jangan menggunakan kata-kata. Oke, kata jangan itu masih menggunakan kata negatif. Bagaimana kira-kira yang positif? Tidak boleh. Tidak boleh, itu juga masih negatif. Apa kira-kira? Harus apa kira-kira? Jangan anggup. Harus jangan menggunakan kata jangan dan menggunakan kata tidak. Itu masih negatif ya. Sekarang kita ubah, misalnya harus menghindarkan kata-kata kotor. menghindari kata-kata Kotor. kotor. Apalagi kira-kira yang lebih tepatnya harus sopan. Harus sopan santun. Kalau bukan sopan santun harus menghargai. Boleh. Kita taruh di sini ya. Nah, di sini menghargai. Baik. Kita lanjut berikutnya. Jangan ribut. Nah, jangan ribut. Ini masih negatif. Positifnya bagaimana? Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut, itu masih negatif. Jangan ribut, masih Harus negatif. tenang, Pak. Harus Tenang. tenang. Saya akan bacakan kembali yang pertama. Perhatikan. Memakai seragam yang rapi. Nah, itu nilai mana kira-kira? Di antara list 1 sampai 13 itu nilai yang mana? Mandiri. Tanggung jawab. Oke, nilai. Kalau ada guru di dalam kelas, kita harus menghargai. Itu berada di nilai menghargai. Oke, selanjutnya tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Itu di nilai yang mana? Tidak merendahkan orang lain, Pak. Tidak Tidak merendahkan orang lain. merendahkan orang lain. Ya, tidak merendahkan orang lain atau bisa juga menghargai. Kemudian berikutnya, jangan ribut. Menghormati. Menghormati, Pak. Jangan ribut. Ya, atau harus tenang di dalam kelas. Itu masuk di nilai mana? Sama, Pak. Tanggung. Baik, berikut apa lagi? Dan taati peraturan kelas ini Excel bilang. Taati peraturan kelas. Di mana ini? Ini tanggung. Ya. Berikut berdoa sebelum memulai mata pelajaran. Di mana ini? Cinta akan Tuhan. Cinta akan Misalnya kita semua sudah menentukan ada 5 keyakinan kelas.
Yang pertama apa? Jadi ada mandiri, menghargai, tanggung jawab, menghormati, peduli, dan ada berapa sih? Ada 6 keyakinan. Ya, ada 6 keyakinan. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Keyakinan kelas yang pertama tadi apa? Kita ambil dari yang paling banyak. Ambil dari yang berarti menghargai. Kami kelas 8A meyakini bahwa setiap orang harus menghargai, harus saling menghargai. Menghargai. Oke, yang kedua yang paling Mandiri, Pak. kami jawab. Kami kelas A meyakini bahwa setiap orang harus bertanggung jawab. Yang kelima, kami kelas meyakini meyakini bahwa kami apa kira-kira kalau peduli terhadap sesama dan ruangan dan kelas kami belajar ya. Berikut terakhir apa? Menghormati. Nah, ya, silakan baca yang pertama, kuat. Yang lain dia. Kelas 8A meyakini bahwa setiap orang harus saling menghargai dan Menghargai satu. Oke. Berikutnya Medin, baca Medin. April ya yang kedua. Oke, selanjutnya. Mandiri. Selanjutnya mulai dari Billy Mai. Beri tanda tangan di sini. Aku catat Pak. Semua dapat. Selanjutnya Excel. Bergiliran.
Ingat, keyakinan kelas ini bukan wali kelas yang buat, tetapi kalian sendiri yang buat. Nah, karena kalian sendiri yang membuat peraturan ini, untuk itu kalian mesti bertanggung jawab. Ya Bapak. Ya, ingat kita punya nilai tanggung jawab, nilai keyakinan nomor 2. Ya, tanggung jawab maksudnya apa? Tanggung jawab. Kalau sudah berbuat, kalau sudah menulis, ya sudah membuat peraturan, maka harus dijalankan. Ya Bapak. Ya. Nah, sekarang besok atau mulai sebentar saya masih mendengar ada yang maki, ada yang bully, ada yang berbicara sementara guru menjelaskan, ada yang berantem. Itu berarti dia tidak ingat itu baik-baik. Jelas ini? Jelas ini 8A? Jadi kalau ada di dalam kelas, ya dengar sini. Ya di dalam kelas, kalau melanggar keyakinan ini itu berarti kita tidak bertanggung jawab. Tugas kalian, dengar. Ya tugas kalian, ingat keyakinan kelas ini. Jelas ini? Nah, kemudian mengingatkan teman yang lain. Ya, mengingatkan teman yang lain maksudnya apa? Ada yang bisa berikan contoh mengingatkan teman yang lain itu seperti apa? Maksudnya? Kalau mereka melanggarkan itu kita harus beritahu. Oke, ya very good. Ya, jadi kalau ada yang melanggar peraturan, ingatkan teman. Bagaimana cara mengingatkannya? Memanggilnya dan kita harus kasih tahu. Bagaimana cara menyampaikannya? Harus dengan Sopan. harus dengan sopan. Ingat, Ya Pak. ya, kalian sudah memberikan tanda tangan di sini tadi ya. Ya, sudah memberikan Tanda tangan. tangan. Jadi, kalau sudah memberikan tanda tangan, jadi itu berarti kalian siap bersedia bertanggung jawab tentang apa yang sudah kalian tulis. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Ada pertanyaan? Nanti itu Pak bikin rapi Pak. Ya, nanti bikin rapi, tetapi yang ini tetap di sini. Pak. Ya, Pak. tetap di sini. Ini sebagai pengingat supaya nanti kalau ada guru lain yang masuk, ya mereka melihat oh ini keyakinan kelas 8 A. Ya, yang melanggar berarti oh itu berarti tidak bertanggung jawab. Nah, apa konsekuensinya? Dengan sini. Pak, bagaimana kalau saya melanggar keyakinan kelas? Kalau yang dilanggar itu fatal, nanti akan saya panggil. Dan yang paling penting itu lihat ke dalam diri sendiri. Oh iya, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Kalau saya sudah melanggar, berarti harus ada usaha untuk apa? Perbaiki. Untuk memperbaiki. Siapa yang memperbaiki? Diri sendiri. Ya, yang memperbaiki itu Diri diri. sendiri. Apa indikatornya? Bagaimana kalau kita tahu bahwa dia itu sedang memperbaiki dirinya? Nasihat. Dari apa? Dari Ada perubahan tingkah laku. Misalnya, hari ini saya bilang ke salah satu teman saya, kamu punya tulisan jelek sekali. Ini berarti saya melanggar keyakinan apa? Menghargai. Ya, teman saya sebelah mengingatkan teman jangan bilang ingat kita punya keyakinan kelas itu kita harus Menghargai. ya. Nah, lain kali dia sudah tidak mengatakan hal yang Sama. jelas ini, Jelas Pak. jelas ini. Nah, ada pertanyaan? Tidak Bang. Kapan keyakinan kelas ini mulai diterapkan? Ya, hari ini keyakinan kelas itu sudah Mulai berlaku. jelas ya? Jelas Pak. Jelas? Jelas. Nama saya Kristen Dinis Tegapudul. Cara panggil Jerry. Saya merasa senang karena sudah ada keyakinan kelas. Oke, tepuk tangan dulu untuk Jerry. Kalian Nama saya teman-teman. Siap. Perkenalkan nama saya dari yang paling bagus, bisa dipanggil Baby. Terus Saya dari kelas 8
8A bisa membuat keyakinan kelas. Supaya keyakinan kelas itu tetap ada, kita harus merawat, menjaga keyakinan itu. Terima kasih. Oke. Selamat siang teman-teman. Siap. Kenalkan, nama lengkap saya Mariani Anela Gunita, biasa dipanggil Kiran. Saya merasa senang karena sudah berjanji untuk mematuhi peraturan kelas. Oke, sudah. Oke, baik. Kita Seperti yang